Mempersatukan enggak, karena yang memang masih membangun tembok ini adalah Maya Estianty. Maya Estianty itu lebih berat karena dia adalah ibu kandungnya. Ahmad Dhani walaupun dia itu sebagai ayah, ya saya juga sebagai ayah, saya pikir ayah ini adalah mungkin dalam agama dan juga budaya patriarki, ayah ini memang menjalani satu role yang penting, memberikan nama, terus kemudian memberikan juga pengaruh kepada kehidupan karir dan juga karena sesama lelaki di sini. Tapi ibunda ini satu hal yang harus ada di setiap proses yang mengiringi kehidupan manusia. Dan kalau mereka ternyata menikah, sebenarnya lebih banyak hal yang positif. Malah kalau menunda akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi pada momen siraman antara Al-Ghazali dan Alisa Dagise? Karena sepertinya Maya Estianty dan Mulan Jameela ini lebih mencuri spotlight dibandingkan hari bahagia kedua anak, ya. Maksudnya anak-anak ini tadi antara Al dan juga Alisa. Apakah ini juga yang akan terjadi pada sesi pernikahan mereka nanti? Dan siapa yang sebenarnya lebih layak untuk hadir? Mulan yang merupakan pendamping dan istri sah Ahmad Dhani, atau Maya yang telah melahirkan Al-Ghazali dan membesarkannya? Mari kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo, saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini sebenarnya pernikahan dua orang yang berbahagia, dan semuanya ini juga nggak ada permasalahan, semuanya lancar. Tapi spotlight rupanya semakin menyoroti karena perseteruan antara Maya dan Mulan. Bukan perseteruan ya, perang dingin di antara keduanya. Ini rupanya lebih mencuri perhatian para pemirsa. Dan apa yang bisa kita lihat? Apakah ini akan terjadi lagi? Dan siapa yang sebenarnya lebih berhak? Mari kita lihat. Jadi ini kan tentang Al-Ghazali dan Alisa Dagise yang sebentar lagi akan menikah. Kalau pandangan Mas sendiri dari hubungan pernikahan sampai nanti, bagaimana sih Mas melihat hubungan mereka ini dari awal sampai di titik pernikahan? Saya kemarin mengatakan bahwa untuk dua orang ini memang secepatnya harus menikah, karena kalau mereka nggak cepat menikah malah terancam untuk putus, dan akhirnya mereka ini nggak pernah menikah sama sekali. Dan alhamdulillah semuanya dilancarkan, terjadi momen siraman, dan nanti rencananya tetap di bulan ini juga akan ada momen pernikahan mereka berdua. Ini kalau nggak salah dibarengin dengan Dhani ulang tahun kapan ya Mas Dhani? Saya nggak tahu ya, tapi apakah ini adalah sebuah bulan baik? Saya pikir ya Juni, Juli ini banyak pernikahan, dan kalau mereka ternyata menikah sebenarnya lebih banyak hal yang positif. Malah kalau menunda akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan. Mas Dhani ini kan kemarin juga sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menikah ini kan, sebelum ini kan mereka pacaran panjang dan putus, masing-masing punya pacar dan sekarang kembali lagi berbalik. Nah, hambatan apa sih kemarin mereka tidak bisa? Saya pikir yang nggak ada ya, malah sebenarnya ini petunjuk jodoh yang sebenarnya. Putus pun akhirnya balik lagi. Jadi kalau saya kira malah ini semakin menegaskan dan menguatkan kalau mereka berdua ini memang seharusnya menikah saat ini. Karena ya mereka sudah mencoba, mereka bersama, dan manusia kan seperti itu. Kadang penyesalan muncul, dan akhirnya syukurnya ya mereka berdua ini saling menanti satu dan yang lain. Ya kalau jodoh seperti ini nggak akan terpisahkan. Kalian sama atau enggak? Atau mungkin mau saya bukain kartu juga? Dan ini kan juga jadi pertanyaan publik yang maksudnya mereka ini kan mau dari suku yang berbeda, yang satu dari Jawa, yang satu dari Sunda. Banyak memprediksi kalau kedua suku ini tidak cocok dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Kalau pandangan Mas Dhani sendiri seperti apa? Saya kira itu pemikiran manusia yang akan meruntuhkan peradaban ya. Bapak ibunya Alisa Dagise aja itu orang Inggris, UK sama orang Sunda, itu malah lebih nggak cocok lagi gitu. Nah tapi kalau kita menilik hubungan antara Jawa dan Sunda, kita tahu bahwa ada satu legenda perang Hubat namanya, yang membuat Jawa dan Sunda itu
dalam beberapa mitologi itu memang bermusuhan. Dan itulah alasan kenapa di kota seperti Bandung itu tidak ada jalan namanya Jalan Brawijaya atau Jalan Airlangga seperti itu. Dan ya ini jadi alasan yang sangat kuat kenapa juga ada sebuah pesan yang disampaikan kepada biasanya itu laki-laki Jawa untuk tidak menikah dengan wanita Sunda. Saya pun dapat pesan itu dari almarhumah ibu saya waktu itu. Tapi setelah dipelajari semua sejarahnya, ternyata itu adalah cerita isapan jempol. Saya mempercayai dari beberapa sumber yang akhirnya saya cari, saya lihat itu cuma ada di dalam sebuah tembang. Dan tembang itu ada di dalam sebuah lontar atau buku yang itu adanya di museum di Belanda sana. Jadi bisa diartikan bahwa bisa jadi ini karangan penjajah Belanda agar Jawa dan Sunda ini bermusuhan. Dan saat itu pasukan Jawa itu nggak bisa membantu perjuangan dari Fatahillah atau penguasa Batavia saat itu, penguasa Sunda Kelapa yang saat itu sedang ingin dikuasai oleh VOC. Jadi kalau menurut saya itu sudah masa lalu lah, dan sekarang banyak pernikahan Jawa dan Sunda yang berakhir bahagia, dan dia ini sesuatu yang kalau menurut saya kalau masih percaya seperti itu, mendingan percaya sekalian bumi datar, percaya sekalian dengan hal-hal yang ya nggak masuk akal aja lah kalau menurut saya kalau masih percaya. Kalau nanti akhirnya mereka menjalankan rumah tangga muslim nanti apakah menjadi hambatan suku produk? Saya pikir enggak ya. Mas Dani sama Mbak Maya sama-sama Jawa juga pisah. Jadi kalau menurut saya malah yang dapetin itu orang Sunda juga. Jadi kalau kita kira ini semua kembali ke manusianya. Dan suku itu kan upaya kita memberikan menyematkan identitas ya. Pada dasarnya manusia kalau dilepas kulitnya ya daging dan juga tengkoraknya warnanya sama saya pikir. Tapi Bang Net, gimana sih bagaimana cara mereka melengkapi satu sama lain dan berbeda-beda? Saya pikir sih dari sifat ya. Jadi Al ini memang terlihat kalau ya putra sulung dari Ahmad Dhani dan Mbak Maya ini memang terlihat sebagai sosok yang mencoba untuk eksploratif. Sedangkan kalau L ini kan cowok baik-baik yang sekolahnya tinggi, nggak macam-macam. Nah, Dul ini yang nyeni kayak bapaknya. Saya kira L ini lebih mirip ibundanya, yang orangnya itu terlihat kalem tapi sebenarnya dia itu meledak-ledak di dalam hatinya. Nah, ini mungkin akan ketemu dengan Alisa ini memiliki latar belakang budaya dari Sunda dan Inggris yang juga ya walaupun besarnya di Indonesia. Jadi saya pikir dia akan bisa memberikan sebuah penyeimbangan dalam sifat dan sikap yang lebih tenang dibandingkan Al. Jadi kalau saya pikir ini yang akan menjadi satu kalau boleh dibilang itu faktor yang akan menyelamatkan pernikahan mereka. Tapi yang saya juga lihat ada sebuah, kalau kita boleh bilang itu, mereka ini harus mengenal lebih jauh di antara mereka berdua. Karena kalau mereka tidak mengetahui sifat-sifat, ya saya nggak bilang sifat buruk ya, tapi sifat egois yang saya pikir setiap manusia, saya pun, kalian pun itu pasti ada. Kalau nggak tahu sifat egois ini seperti apa, ini akan menjadikan sebuah permasalahan. Dan yang kalaupun akan ada perpisahan atau hal yang lainnya, itu sangat mungkin ini akan disebabkan karena faktor, nanti saya akan jawab agak-agak di Tapi nanti maksudnya yang dominan itu siapa sih nanti? ya jelas Al loh. Al. Tapi itu tadi ancaman perceraian ada. Terus Bang Darko gimana menginterpretasikan simbolis dari tanggal pernikahan mereka 16 Juni? Saya pikir kalau 16 Juni sebenarnya yang lebih berpengaruh itu kepada hari mereka lahir ya. Tapi kalau pernikahan, kalau saya kira di bulan Juni sebenarnya adalah bulan yang baik di tengah-tengah tahun, dan saya mengira bahwa energi di antara mereka berdua ini akan cocok karena yang tadi saya lihat di awal, mereka ini memang seharusnya segera menikah. Karena kalau pacaran terus nanti terjadi putus kayak yang sebelumnya. Mungkin apakah ada benang merah takdir yang mengikat mereka berdua sehingga akhirnya dipertemukan ikatan pernikahan? Kalau saya kira bukan takdir ya, tapi mereka berdua yang mungkin ya karena sama-sama di dunia entertainment, terus mereka berdua juga kalau saya kira ya akhirnya
menemukan kesamaan, bukan kesamaan dalam sifat tapi membutuhkan satu sama lain. Saya tuh bukan tipe orang yang percaya dengan benang merah, takdir dan sebagainya, tapi mereka berdua ini memperjuangkan dan mengupayakan. Ini terlihat dari walaupun mereka putus, mereka akhirnya nggak serius dengan yang lainnya dan kembali lagi dengan masing-masing di antara mereka berdua. Mereka juga akhirnya memutuskan untuk menikah, sehingga kalau saya kira upaya, perjuangan dan keinginan untuk mendapatkan yang terbaik ini yang sebenarnya menjadi benang merah yang sesungguhnya. Lalu dengan pernikahan bagaimana kedepannya Mbak? Saya kira sebenarnya ini seharusnya menjadi satu pintu ya untuk mereka berdua ini, bukan berbaikan, tapi paling tidak mempertunjukkan perang dingin yang memang ada. Nah tapi memang selama ini nggak ada satu hal yang akhirnya mempersatukan kecuali alasan bahwa akhirnya Al anak sulung ya, mereka akan menganggap Al ini anak ya, karena Mulan dari bapak sambungnya, Mulan dari bapak kandungnya Ahmad Dhani, dia menjadi ibu sambung, dan ya Maya Estianty di sini kan ibu kandung. Jadi kalau saya pikir ini seharusnya jadi satu hal yang sama nanti akhirnya saat mereka akan lahiran anak. Dua neneknya ini pasti akan saling merasa memiliki. Mulan harus mengantarkan Mas Dhani. Mas Dhani tentu saja merasa lebih berat kepada El, dan dia tunjukkan dengan memberikan rumah kesayangannya ini kepada El, tapi kepada Al. Nah, tapi saya melihat bahwa Maya pun itu tetap ingin menunjukkan juga bahwa ya ini anak kandungnya, keluar dari rahimnya dan darah dagingnya. Jadi kalau saya kira mereka berdua ini sama-sama ingin menunjukkan rasa sayang dan juga keberhakan itu tadi. Tapi ya seperti yang tadi saya katakan, kalau ditanya sekarang siapa yang lebih berat, kalau saya sih berpikir ya Maya Estianty itu lebih berat karena dia adalah ibu kandungnya. Ahmad Dhani walaupun dia itu sebagai ayah, ya saya juga sebagai ayah, saya pikir ayah ini adalah mungkin dalam agama dan juga budaya patriarki, ayah ini memang menjalani satu role yang penting, memberikan nama, terus kemudian memberikan juga pengaruh kepada kehidupan karir dan juga karena sesama lelaki di sini. Tapi ibunda ini satu hal yang harus ada di setiap proses yang mengiringi kehidupan manusia. Lahir, kalau laki-laki mungkin khitan, terus kemudian mereka akan lulus sekolah, terus kemudian menikah, memiliki keturunan, hingga nanti apapun itu. Jadi kalau saya kira Maya Estianty ini lebih berat untuk ada di sini. Walaupun pernikahannya mungkin saja di sini diinisiasi oleh Ahmad Dhani, tapi saya merasakan bahwa seharusnya Mulan ini ya kalau ternyata nggak harus mengantar Mas Dhani, ya dia sebenarnya kalaupun ikut dia harusnya lebih low profile dan nggak berusaha untuk mengambil spotlight. Mas Dan, ini kan pernikahan Al sama Alisa ini menjadi mempersatukan Maya dan Mulan nggak sih Mas? Karena kan bisa kita saya kira kalau Ahmad Dhani ingin mengakurkan mereka berdua, tapi Maya memang dari awal dan didukung oleh wanita-wanita seluruh Indonesia ini sepertinya mereka nggak akan ada saat dalam berbicara atau ngobrol atau dalam satu frame. Kalaupun ada ya seperti itu, saling buang muka atau sebagainya. Sedangkan kalau Mulan, saya pikir di brief oleh Ahmad Dhani itu sendiri. Jadi kalau saya kira mereka akan terus ada dalam setiap acara. Tapi ya itu ya Mulan karena dibawa Mas Dhani, Mbak Maya ya karena dia memiliki kewajiban untuk mengiringi anaknya ini sampai kapanpun. Tapi kan sekarang kan kayaknya spotnya tuh dia sampai undangan juga tertulisnya Ahmad Dhani dan Mulan gitu kan. Nah itu perasaan Mulan tuh gimana sih, campur aduk? Mulan atau Maya? Mulan. Perasaan Mulan tuh ya, sebentar. gimana Di undangan itu ada Ahmad Dhani dan Mulan. Iya. Ahmad Dhani dan Mulan bukan Maya gitu loh. Terus perasaannya Maksudnya perasaan Mulan campur bukannya aduk malah nggak sih, kayak happy. mengambil spotlight dari Maya gitu. Oh, kalau saya kira sebenarnya perasaan Mulan ya akan mengikuti Mas Dhani karena itu pasti ini Ahmad Dhani. Pasti idea dan juga keinginan dari Ahmad Dhani karena juga dia yang membuat acara kan. Jadi kalau saya pikir ya ini satu hal yang ya Ahmad Dhani yang melakukan. Mulan di situ ikut. Nah, gimana perasaan Maya? Nah, kalau saya pikir Maya di sini itu ya dia tahu Ahmad Dhani
Dan dia pun sepertinya itu memang berusaha untuk nggak terlalu dekat dengan Ahmad Dhani, karena ya beberapa orang mengatakan, saya juga nggak bisa membantah tuduhan bahwa Ahmad Dhani ini NPD, narsistik dan sebagainya, itu yang nggak semua orang itu akan bisa get along dengan beliau ini tadi. Jadi kalau saya kira Maya di sini lebih ya udahlah, mau lu begitu kita ikutin. Makanya kalau nanti ternyata memang ada pesta yang lain, Maya lebih pilih ingin membuatkan pesta yang tersendiri, yang memang di situ bisa saja Mas Dhani dan Mulan nggak diundang. Tapi kalau Mas dilihat ada rasa kecewaan berat nggak sih Mas dari sisi Maya nya? Saya pikir Maya Estianty sudah melewati itu ya. Dia sekarang itu lebih kayak ya menikmati aja nih komentar dari netizen. Maya ini seseorang yang sudah melewati huru haranya dulu, tuduhan demi tuduhan, manjat pagar dan sebagainya, yang kalau sekarang ini dia sudah menjadi seorang ibu calon nenek yang juga sudah ini ya, apa namanya, sudah tenang seperti itu. Ingat ya, calon nenek ya. Kan tanggal 16 kan sebenarnya itu akan tanggal 17 resepsi. Terus semantunya 19 ya. Gitu. Tapi si Maya kayaknya nggak hadir nih. Itu apakah karena emang nggak hadirnya karena ada hubungan atau gimana? Iya dong, pasti. Dan saya pikir itu sesuatu yang seluruh Indonesia juga mengetahui. Jadi kalau saya kira kepergiannya dia keluar negeri ya katanya ya, kalau saya lihat sih ya ini sebuah kesengajaan agar nggak harus ada sebuah konflik, dan yang paling penting di sini bukan untuk perasaannya, tapi agar anaknya ini jadi raja dan ratu sehari, sama seperti di konsepsi pernikahan itu. Karena kalau di situ nanti akan ada Maya, ada Mulan, lagi-lagi spotlightnya pasti terambil di situ. Bukan karena anaknya ini nggak ganteng, nggak cantik atau nggak terkenal, enggak, tapi anaknya ini nggak punya permasalahan dalam hubungannya. Sedangkan kalian semua ini suka dengan permasalahan gitu. Jadi nanti kalian akan melupakan hari bahagianya, dan orang akan lebih ingat saat mereka Mulan dan Maya ini bertemu di pelaminan gitu. Jadi ini adalah sebuah keputusan bijaksana dari seorang ibu agar anaknya ini bisa berbahagia di hari yang akan mereka kenang sampai akhir hayat mereka. Terus perasaannya Al gimana? Al sepertinya itu yang saya kira iya. Kalau yang paling mengerti dan bijak itu kan Al ya. Tapi kalau Al ini firstborn ya, anak pertama, pasti mengalami kedekatan yang lebih dengan Maya ini. Anak yang disusui oleh Maya, dibesarkan pertama kali sebelum ada adik-adiknya. Al pasti merasakan sekali apa yang dirasakan oleh seorang Maya Estianty. Jadi kalau saya kira Al di sini pasti sangat menghormati keputusan dari ibundanya ini, dan dia juga berbahagia dengan ya nanti akan ada acara yang memang berbeda kan dengan ibunya itu tadi. Tapi gimana sih perasaan Al ketika siraman dia harus sujud ya di depan dan dia juga sujud di depan Mulan? Saya kira Al dengan Ahmad Dhani dan Mulan juga baik-baik saja, dengan adiknya Safina ya, itu juga baik-baik saja. Sehingga kalau saya kira Al ini adalah jembatan yang akan ya apapun itu, karena dia kakak tertua, mengajak adik-adiknya ini untuk terus menjaga hubungan dengan dua orang tuanya. Dan saya lihat juga tiga anak ini juga semuanya baik ya, walaupun memang kedekatannya akan lebih dekat dengan ibunda mereka. Mas, kita mulai kembali ke tadi Mas sempat bilang ke arah perceraian. Cobaan apa sih Mas yang nantinya bakal ke arah sana, dan faktor dari sebelah mana mungkin yang bikin ke arah? Saya kira ini di luar dugaan ya, bahkan bukan orang ketiga, tapi penyebabnya ini bisa jadi karena permasalahan. Saya nggak bilang Al ini akan kesulitan keuangan ya, enggak ya, tapi Al ini harus bisa mempertahankan karirnya. Dia harus memiliki visi yang sama seperti bapaknya Ahmad Dhani ini tadi. Dan sayang memang untuk orang seperti Al ini itu pasti ada di bawah bayang-bayang dari Ahmad Dhani dan selalu akan diperbandingkan. Kita tahu Ahmad Dhani ini kan kalau sebagai seorang musisi ya, dia ini terkenal dengan dewanya, tapi dewa sendiri namanya kan sebenarnya kan ya naik, sempat agak stagnan, naik lagi, stagnan, naik lagi, dan itu semua berusaha untuk dijaga memang oleh seorang Ahmad Dhani. Melahirkanlah Laskar Cinta, Dewi, terus kemudian yang lain-lain, dan penyanyi frontman mereka yang juga berganti-ganti. Saya melihat bahwa Al ini harus memiliki satu visi yang sama seperti ayahndanya ini tadi. Musik, dunia entertainment tapi berbisnis di dalamnya.
Nah, ditakutkan nanti kalau dia hanya fokus kepada bermain film, ada usia di mana dia ini sudah nggak akan seganteng sekarang dan sudah memulai perannya jadi bapak-bapak dan sebagainya. Nah, hal seperti itu tuh merupakan sunset moment untuk aktor atau seorang pelakon. Dan ini satu hal yang harus dijaga karena ya saya pikir ya masalah rumit berkaitan dengan keuangan ini bisa memicu adanya perceraian di antara pasangan. Jadi kalau artinya kan nggak ada orang kerja kan berarti. Saya melihat itu nggak ada. Artinya itu mereka berdua sama-sama setia ya. Gimana Kalau sih? dibilang setia, mereka berdua setia. Tapi bisa saja loh, misalkan hal yang tadi itu membuat mereka akhirnya ribut di rumah karena ya masalah finansial, dan bukan berarti mereka jatuh miskin, bukan ya, tapi kan banyak loh orang-orang kaya yang karena harus menjaga kehidupan mereka nggak mau turun kelas, mereka akhirnya sangat bersusah payah untuk mencari pundi-pundi rupiah. Nah, akhirnya merasa nggak nyaman, terus bisa saja akhirnya mereka bisa kelainan. Tapi penyebab utamanya itu bukan karena mereka berdua ini yaitu tadi suka selingkuh atau apa. Tadi Mas Din bilang masalah finansial yang membuat ke arah perceraian. Kalau seandainya Al ini nggak bisa se-sharp atau setajam bapaknya ya. Faktor keluarganya sendiri yang ikut campur atau mungkin Enggak, sendiri dirinya. Kalau L di lain sisi, L ini seseorang yang bersekolah dan tinggi, dan dia bisa mendapatkan pekerjaan dengan melakukan keahlian sekolahnya ini tadi. Sedangkan Al ini kan seorang aktor kan gitu. Sedangkan aktor ini kan kalau dibilang persaingannya kan sangat-sangat berat. Setiap bulannya pasti lahir aktor lebih ganteng, lebih jago acting dan sebagainya. Beda kalau kita membicarakan Al ini kalibernya sama seperti Reza Radian ya. Tapi saya melihat bahwa Al ini itu pun saat menjadi aktor dia tuh, saya merasakan dia ini belum total mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan kita nggak mau kan kalau Al ini akhirnya jadi bayang-bayang tetap dikasih duit sama dua orang bapaknya yang ya crazy rich dua-duanya gitu. Ya satunya lebih kaya sih. Tapi saya sih merasakan bahwa Al ini harus memiliki satu karir yang lain selain cuma berakting. Syukur-syukur kalau bisa misalkan ya Mas Irwan Muslim membuatkan sebuah perusahaan terus Al bisa running di situ. Ini akan menjaga agar hubungan mereka berdua ini bersama. Saran apa untuk supaya Al bisa mempertahankan eksistensinya? Saya kira dalam pernikahan dan berkaitan dengan pekerjaan tentu saja ya. Ini untuk anak-anak yang usianya di bawah 30 tahun itu selalu berpikir bahwa usia mereka akan tetap 20-an. Pekerjaan akan tetap berdatangan seperti sedia kala, dan kita itu nggak akan suatu saat tiba-tiba hilang aja pekerjaan, entah kemana seperti itu. Nah, saya ingin katakan bahwa hal seperti itu sangat mungkin terjadi, dan itu akan bisa memicu pertengkaran di antara pasangan. Dan jika itu terjadi, perceraian itu akan mudah karena difasilitasi oleh hal-hal ya akhirnya nggak nyaman sama pasangan, curhat sama orang lain, akhirnya merasa nyaman, perselingkuhan terjadi. Atau kalau nggak nyaman terus akhirnya pergi meninggalkan, akhirnya mereka merasa nyaman kalau ternyata lebih nyaman kalau ternyata mereka nggak bersama, akhirnya mereka bercerai. Hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi, dan ini tidak hanya terjadi di kalangan artis tapi di semua orang juga. Kalau ada yang mau bertanya silakan hubungi nomor 2 sini. Tapi itu yang ingin saya katakan kepada Al. Kenapa hanya Al? Karena Al di sini akan menjadi kepala keluarga, dan harapannya ini akan menjadi satu hal yang harus diingat agar ini bisa menyelamatkan apapun permasalahan rumah tangga mereka di kemudian hari. Memang tidak segalanya itu bisa dibeli dengan uang, tapi saya kira segala-galanya itu butuh uang. Terima kasih, sampai jumpa dan